Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewi Munjarevika Putri dengan NIM 200-200-74076. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang yakni virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Apa saja? Yang pertama adalah demam, yakni suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk kering, dan yang ketiga sesak napas. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua ada swab test atau tes PCR. Yang ketiga ada CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita terinfeksi virus corona ini. Yakni yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Cara mencuci tangan yang baik adalah yang pertama, menggosok telapak tangan. Dilanjutkan punggung tangan, lalu kuku bagian dalam, ibu jari, dan seperti ini. Setelah itu bilas menggunakan air yang mengalir. Yang kedua, wajib menggunakan masker ketika ingin beraktivitas atau berpergian di luar rumah. Untuk teman-teman yang berhijab, gunakan konektor agar memudahkan kita untuk memakai masker. Seperti ini, mudah bukan? 3. Jangan lupa juga untuk menggunakan hand sanitizer setelah kita melakukan aktivitas di luar rumah. Cara pemakaiannya harus merata di seluruh telapak tangan dan juga punggung tangan. Yang keempat, hindari kerumunan, tetap menjaga jarak, dan usahakan untuk tidak kontak fisik dengan orang di sekitar, seperti bersalaman secara langsung. Yang kelima, meskipun kita harus di rumah aja, kita harus selalu berolahraga agar tubuh kita menjadi fit dan sehat. Nah, olahraganya
Cukup olahraga ringan saja ya, seperti yang keenam, selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, terutama di dalam rumah, seperti menyapu. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek atau probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Bisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang kedelapan, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang sudah menyaksikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.